Ya, tema kita sebagaimana sudah ditetapkan ya, The Lord is my keeper ya. The Lord is thy keeper. Ini nggak bisa di ini ya, Jul. Itu konverternya. Eh? Konverternya apa Pak? HDMI atau? HDMI. HDMI. Atau Ya, coba di sini aja. saya yang next. Iya. Ya. The Lord is thy keeper ya. Jadi Tuhan adalah penjagamu. Nah, cuma ini perlu hati-hati ya, karena kalimat-kalimat bahasa Indonesia ini penjaga ini bisa bermakna macam-macam ya. Jadi kalau Tuhan adalah penjagamu, itu penjaga yang bagaimana gitu? Apakah penjaga yang dalam konsep kita itu dia selalu seperti herder gitu ya, jagain terus ya di depan rumah kita gitu ya, dari segala bahaya gitu ya, ataukah seperti satpam gitu ya, yang 24 jam sip gantian menjagain kita gitu ya. Ini kayak presiden kita kalau begitu ya. Nah, baik, kita belajar. Mari kita membuka Alkitab kita atau membaca dari sini. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, dari pembacaan ini banyak hal yang bisa kita ambil ya, yang kita petik dari pemazmur. Saya mencatat ada 7 hal ya, kenapa pemazmur itu berharap kepada pertolongan Tuhan ya. Nah, mari kita lanjutkan. Nah ya, umumnya ya pengharapan manusia itu menginginkan kelancaran kehidupan di dunia ini ya. Seputarnya itu ya nggak jauh-jauh, pengen sehat ya, sehat-sehat, lalu kalau sakit ya sembuh gitu ya, atau terjamin pengobatannya ada ya, nggak susah gitu ya. Lalu kelancaran rezeki ya, diberkati gitu ya. Kemudian kesuksesan hidup, inginnya karir naik, jabatan naik, kedudukan meningkat ya. Lalu ada keselamatan ya, terlindungi dari bahaya dan kecelakaan. Ya, ini sebetulnya pengharapan klasik ya, kebanyakan orang di dunia ya ini aja gitu yang dicari ya. Dari kalangan manapun gitu ya. Sebetulnya yang dirindukannya ya hal-hal seperti ini. Nah, kalau dari umur kalian sih ya, itu yang dipikirkan biasanya masa depan. Pasti begitu kan ya. Mau bagaimana nih saya ntar, pengen keluarga gimana nih, kerjaan saya sampai mana nih gitu. Pasti itulah yang didambakan atau yang menjadi pergumulan ya. Teman hidup saya siapa gitu ya, saya bersama siapa, kira-kira saya bagaimana ya nanti. Pasti itu anak muda itu ya seputar itu saja. Kenapa saya tahu ya, karena waktu saya seumur kalian ya itu juga yang saya pikirkan gitu. Jadi tapi nanti pemikiran itu tetap akan terus akan berkembang ya. Sejauh kita sudah mencapai kondisi yang bagaimanapun, tetap aja itu hal-hal pengharapan yang sebetulnya tidak selesai-selesai selama kita hidup di dunia gitu.
Kalau lagi kita sekolah nanti pengen lulus, cepat lulus, dapat kerja, ya pasti gitu ya. Kalau udah dapat kerja ingin berkeluarga, begitu udah berkeluarga, oke nih, wah pengen punya anak. Begitu punya anak, pergumulan lagi membesarkan anak sampai anak itu gede, wah kapan nih mantu? Wah nggak habis-habis, udah mantu, oh belum lahir nih cucu, gimana nih? Pergumulan terus, nggak selesai-selesai. Nah itulah pengharapan umum manusia ya yang biasanya didambakan gitu. Nah cuma pengharapan klasik seperti ini ya itu ada bahayanya ya, banyak orang itu terkecoh gitu, sehingga hal ini dikejar bisa mengesampingkan Tuhan ya. Bisa kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kita mengejar ini semua gitu ya. Mengharapkan ini semua, tetapi banyak berpaling kepada ilah lain ya. Ilah lain itu memang banyak dipahami itu kan sebagai sebagai hal yang mistis misalnya ya. Ada orang yang ke Gunung Kawi gitu. Itu yang kelihatan ya, yang kelihatan sesat gitu ya, yang konvensional gitu ya. Tetapi sebetulnya ilah lain itu bisa hal yang lain ya, di luar dari kita mengandalkan Tuhan. Jadi bisa saja kita mengandalkan kemampuan kita gitu ya, tanpa mau mengikuti menggumuli kehidupan kita dengan kehendak Tuhan, yang bagaimana kita bisa terjebak dan mengandalkan kita melakukan atau mengandalkan ilah lain ya dalam hal seperti ini gitu ya. Atau kita menggantungkan kepada orang lain yang lebih kuat gitu ya. Itu pun kita sudah punya ilah lain di hadapan Tuhan kita. Nah inilah yang memberikan kekacauan ya. Jadi kita selalu mengandalkan kekuatan yang menurutnya lebih tinggi gitu. Nah, di dalam pembacaan Mazmur kita ya, ini ada dua tafsiran ya, dua kemungkinan ya. Mazmur ini adalah Mazmur ziarah gitu ya. Dinyanyikan ketika bangsa Israel berziarah tahunan ke Yerusalem. Ini tafsir yang pertama. Tapi tafsir yang kedua dinyanyikan ketika bangsa Israel pulang kembali dari Yerusalem ya. Nah ini tidak usah kita perdebatkan ya. Intinya ini adalah nyanyian ziarah gitu ya. Tentunya bait Allah belum ada ya, karena ini Daud ya yang bermazmur gitu ya. Tetapi keduanya ini menyiratkan keinginan untuk mendapatkan keamanan dan berkat keselamatan Israel. Nah, gunung ya itu mengingatkan kita akan bukit-bukit pengorbanan penyembahan berhala. Nah, sehingga ketika pemazmur itu melayangkan mataku ke gunung-gunung, disitulah sebuah ada suatu pertimbangan lain ya, ada suatu kekuatan lain ya di luar Allah itu yang dia lihat. Oh itu gunung, ada bukit-bukit pengorbanan di situ. Nah, sehingga dia bertanya gitu ya, dari manakah datang pertolonganku? Nah, dari sini dia sudah menetapkan bahwa pertolonganku ialah kepada Allah dan bukan kepada ilah-ilah yang ada di gunung-gunung itu, di bukit-bukit pengorbanan itu. Nah, oleh karena itu, selanjutnya Jun, oleh karena itu apa yang pelajari ya dari pemazmur ini ya. Jadi ketika dia mempertimbangkan dengan seksama dari mana akan datang pertolonganku, dia mempunyai dasar ya, kenapa dia memilih pertolongan itu dari Tuhan gitu. Dia mengatakan bahwa karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya tadi kita membacanya ya di dalam Mazmur 1. Sebentar, saya buka lagi. Ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia
ketika dia menetapkan ya, atau memilih bahwa Allah adalah pertolonganku, dia punya dasar gitu. Kenapa? Nah, menyadari bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Dari mana dia tahu pencipta? Ya tentu dia juga membaca dari Taurat Musa. Dalam Kejadian 1 ayat 1 kan sudah jelas bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sehingga dia ketika melihat gunung ya, gunung itu hanya bagian kecil dari bumi ya. Jadi dibandingkan langit dan bumi, tentu gunung itu lebih kecil. Langit dan bumi demikian lebih besar. Sehingga dia berkesimpulan bahwa yang dia lihat saja nih, langit dan bumi itu begitu besar, bagaimana penciptanya gitu. Nah, disinilah logika berpikirnya pemazmur itu ada gitu. Jadi tidak hanya hanya sugesti atau pemilihan yang tidak berdasar bahwa dia mendasarkan pertolongannya kepada Allah. Artinya dia berkesimpulan bahwa pribadi yang menciptakan langit dan bumi ini berarti lebih besar kekuatannya daripada dewa ya, atau kekuatan manapun yang ada di gunung-gunung itu. Nah, kalau pribadi ini lebih besar, maka kuasanya atau kekuasaannya itu juga sangat besar. Yang dibuatnya aja ini besar gitu. Bagaimana pribadinya, bagaimana kekuasaannya. Sehingga segala sesuatu itu berarti takluk di dalam kekuasaan oleh pribadi tersebut. Maka oleh karena itu berarti pribadi yang berkuasa itu, yang tinggi itu, yang segalanya takluk di bawahnya, berarti itulah pribadi yang patut gitu ya, patut kita minta sebagai pertolongan gitu. Patut kita andalkan gitu. Nah ini kan kita kan selalu begitu ya, kalau minta tolong itu kepada yang lebih kuat kan. Nah di sini pemazmur melihat bahwa inilah pribadi Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan, oleh karena pencipta langit bumi memiliki kuasa, segala sesuatu berarti bisa takut di bawahnya, segala sesuatu berarti di bawah dia gitu. Nah ini alasan yang pertama kenapa pemazmur meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat 3 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Jadi hanya Tuhan saja yang sanggup menegakkan posisi iman kita ya, agar tidak goyah selama menghadapi ujian kehidupan. Jadi Daud itu memiliki banyak pengalaman ya di dalam kehidupannya ketika dia memimpin bangsa Israel sekaligus dalam peperangan gitu. Ketika dia melawan Goliat bagaimana, ketika dia berperang melawan Filistin bagaimana, dia punya banyak pengalaman. Jadi dia tahu gitu ya, bahwa dia acap kali menghadapi bahaya, bahkan dikejar-kejar Saul pun dia pernah gitu. Nah sehingga dia bisa mengatakan bahwa dia tidak goyah gitu ya, karena ada yang menopang gitu ya. Walaupun udah kelihatannya akan tergelincir nih, wah mungkin saya habis nih, mungkin saya mati nih gitu ya. Tapi ternyata Tuhan menolong ya. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, dia pun juga merasa ditolong oleh Tuhan. Karena ketika Nabi Nathan menegur, dia mengakui segala dosa-dosanya. Inilah yang membuat dia tidak goyah ya, imannya itu tetap kepada Allah. Nah di dalam Perjanjian Baru juga dinyatakan kepada murid-muridnya dan umat pilihannya ya, bagaimana ketika itu Petrus menyangkal Yesus gitu. Tetapi Petrus tidak tergelincir jatuh gitu ya. Akhirnya dia diangkat kembali oleh Tuhan ya, dia juga menyadari bahwa dia melakukan suatu kesalahan ya. Tapi Yudas tidak termasuk hal ini ya, karena Yudas memang bukan pilihan Tuhan, dan dia juga tidak mengandalkan Tuhan ya, banyak sekali tidak mengandalkan Tuhan.
Jarang kita melihat di Alkitab itu Yudas mengakui apapun gitu ya terhadap Tuhan Yesus ya. Kalau Petrus kita sering, walaupun dia keceplosan banyak salah gitu ya, tapi dialah yang mengatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, tuh Petrus. Nah, disinilah ya bahwa Tuhan itu tidak membuat kakinya pemazmur itu goyah, karena Tuhan selalu menopang. Nah, yang ketiga, Tuhan tidak tertidur. Penjagamu tak akan terlelap, tidak tertidur. Nah, dalam kitab Musa secara detail banyak kisah ya pertolongan Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Jadi Daud pasti membaca hal ini ya. Jadi dia melihat bahwa Tuhan itu selalu tepat ya, tidak pernah terlambat melakukan pertolongan. Berbeda dengan dewa-dewa yang ada di Bukit Pengorbanan yang keberadaannya itu tertidur ya. Ya patungnya itu diam aja gitu ya. Nggak bergerak-bergerak ya. Dimintain tolong ya masih diam gitu ya. Nah, ini dia melihat bahwa ketika Tuhan memimpin bangsa Israel, dia melihat bahwa banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel, sampai yang kecil-kecil itu tidak pernah terlambat pertolongannya gitu, dan selalu tepat gitu pada waktunya. Nah, inilah yang dia melihat bahwa Tuhan itu berjaga dan tidak tertidur gitu ya. Tidak tertidur ini juga kita menyikapi Tuhan itu juga tidak seperti manusia gitu ya. Kalau manusia itu kan perlu tidur, capek gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak seperti itu. Dia bukan manusia sehingga dia tidak mengenal gitu ya, ada siang malam, ada waktu pagi. Dia menciptakan itu tapi tidak dikuasai oleh waktu, sehingga yang namanya tidur pun ya tidak ada dalam definisi Tuhan Allah gitu ya. Ya dia keberadaan dia ya ada gitu. Saat ini gitu ya seterusnya begitu gitu. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa yang datang gitu ya. Ya dia ya berada ya saat ini, dia eksistensinya ya saat ini gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan dapat diandalkan ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan sebagai penjaga adalah tempat bernaung yang dapat diandalkan. Keberadaannya dekat dan tidak jauh sehingga dapat dipercaya. Nah, menaruh kepercayaan itu tidak mudah gitu ya. Oleh karena itu pemazmur kalau dia mengatakan bahwa Tuhan dapat diandalkan ya, Tuhan adalah penjagamu dan naunganmu, dia tahu betapa Tuhan itu dekat gitu ya, sehingga untuk mengandalkannya itu ada dasarnya gitu ya. Karena ketika pengalaman-pengalaman yang dia lalui ya, itu banyak kejadian-kejadian yang dia harus minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta naungan Allah, dan dia mendapati itu ya. Makanya ada lagu sejauh doa gitu ya, Tuhan adalah sejauh doa, yaitu itu sesuai gitu ya dengan Alkitab bahwa Tuhan itu tidak jauh ya. Jadi sehingga kalau kita mengandalkan Tuhan, itu adalah sesuatu keputusan yang tepat gitu ya bagi kehidupan iman kita. Ya. Yang kelima, Tuhan memimpin dan mencukupi ya. Matahari tidak menyakiti pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Nah, ini mengingatkan ya, bagaimana bangsa Israel itu dipimpin Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir dan juga berada sepanjang perjalanannya dalam padang pasir ya. Dan di situ ada tiang awan yang memimpin ya, yang menudungi bangsa Israel dalam perjalanan siang hari. Nah,
Jadi dan kalau malam juga dipimpin oleh tiang api ya. Lalu tersedia makanan dan minuman yang cukup gitu ya, dalam perjalanan itu. Sebentar. Nah ya, jadi Tuhan itu sebetulnya memimpin perjalanan kita gitu ya. Jadi Dia yang memimpin ya. Pemazmur ini menyadari ya bagaimana kalau tidak ada tiang awan, kalau tidak ada tiang api, itu bangsa Israel jalannya kemana gitu. Kalau udah di padang pasir itu kan udah pasir semua tuh, kiri kanan depan belakang, atas langit doang, bawah pasir, di jalannya kemana gitu. Nah makanya ada tiang awan itu memberi arahan ya, memberi arahan bagaimana pimpinan Tuhan berjalan sesuai awan yang ditunjukkan. Apalagi malam nggak kelihatan, belum ada listrik lagi kan saat itu, kiri kanan gelap kan, atas cuma bintang mungkin ya. Nah itu bagaimana caranya? Disitulah ada tiang api. Tiang awan pada waktu siang juga sekaligus menutupi bangsa Israel itu dari sengatan matahari. Ya kalau kita bayangkan perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan ya, apalagi ditempuh dengan waktu 40 tahun. Waduh, gak usah 40 tahun itu, 3 hari aja kita udah bengek lewatin jalan padang pasir kayak gitu. Kaki bagaimana gak panas ya di padang pasir itu. Belum gosong apa kulit dan sebagainya. Nah itulah penyertaan Tuhan yang dilihat sebagai apa? Kelihatannya itu kan kecil ya, tapi itu sangat bermakna loh. Itu benar-benar benar-benar perlindungan yang sempurna loh. Tuhan sampai melihat sekecil-kecilnya hal seperti itu. Kalau enggak akan bisa bangsa Israel. Belum lagi masalah makanan, minuman, air ya. Dari mana datangnya? Kalau enggak Tuhan menyertai dan memimpinnya gitu. Nah inilah pemazmur melihat gitu ya, bahwa Tuhan memimpin dan mencukupi gitu. Nah kemudian yang keenam, Tuhan juga melindungi ya. Nah ini Tuhan melindungi ketika bangsa Israel itu tadi menjelajahi padang pasir ya. Itu sebetulnya banyak ancaman kecelakaan ya. Ya ini kita ambil salah satunya ular aja ya. Ular di padang pasir tuh kalau kita melihat Net Geo Wild itu masuk ke pasir gitu nyari mangsa. Itu kalau keinjek dipatok loh. Nah Tuhan itu melindungi ya dalam perjalanan bangsa ini, kecuali ketika itu orang Israel pada berdosa ya, sehingga banyak yang dipatok ular mati gitu. Nah, tapi keselamatan bangsa Israel kalau dia hidupnya benar itu sebetulnya terlindungi ya dari ancaman-ancaman seperti ini ya. Jadi ular kalajengking itu ya pasti banyak di dalam padang pasir gitu ya. Terus belum ketemu bangsa lain ya, mesti berperang gitu. Itu juga kalau nggak disertai kalah terus gitu. Belum lagi di pojokan gitu ya, ketika ini air laut di depannya, mau lewat mana? Nah, sampai Tuhan memberikan membelah air laut. Nah ini adalah bukti daripada perlindungan Tuhan ya. Nah sehingga inilah alasan-alasan daripada pemazmur ya, yang kenapa dia itu memilih Tuhan Allah sebagai tempat pertolongan. Nah yang terakhir, nomor 7 adalah Tuhan menyertai ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi engkau akan berada di dalam bawah perlindungannya dalam semua perjalananmu, baik keluar maupun kembali ke rumah.
seperti Ia telah memelihara orang Israel di padang belantara, baik ketika mereka berpindah tempat atau beristirahat. Nah, jadi Tuhan menyertai kita itu sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Ya. Kalau bangsa Israel itu melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum ya. Nah, perjalanan kita di masa perjanjian baru ini adalah gambaran ya, perjalanan Israel itu gambaran kita di perjanjian baru dalam menghidupi keimanan kita. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan ini, apa yang menjadi dasar penolong kita gitu? Siapa yang kita tetapkan sebagai penjaga kehidupan kita? Nah, itu perlu kita renungkan melalui pembacaan Mazmur ini. Alasan-alasan ini perlu kita renungkan supaya ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita itu punya dasar alkitabiahnya ya. Kenapa sih kita menyandarkan gitu ya, menyandarkan pertolongan kita atau menetapkan penjaga kita adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman di Wisma Bersama ya, teman-teman pemuda ini, mari kita melihat gitu ya, merenungkan akan perjalanan hidup kita ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi pergumulan-pergumulan kita gitu ya? Adakah Tuhan tidak menolong kita gitu? Atau adakah kita akhirnya tidak mempercayai Tuhan sehingga kita mengambil jalan pintas gitu ya? Jalan yang sebetulnya kita tidak mengandalkan Tuhan gitu. Nah, ini yang harus kita hindari gitu ya. Pada waktu saya seumur kalian juga ya, saya punya pandangan yang sama gitu ya. Bagaimana nih gue belum lulus kuliah aja udah pusing, gimana nih ya, beresin kuliah aja susahnya setengah mati gitu ya. Jadi waktu itu teman saya itu banyak yang udah lulus duluan gitu ya, bahkan banyak yang kerja. Wah, saya masih di persekutuan aja gitu ya. Persekutuan kampus gitu. Wah, mulai saat itu saya baru sadar, wah gila nih, kalau begini mati nih. Nanti orang ngomong apa nih, gara-gara persekutuan nih orang nggak iya, jadi kesaksian yang jelek gitu kan saya. Wah. Jadi waktu itu udah mau beresin kuliah nih saya. Disuruh ketua lagi. Saya udah menolak tuh, saya udah menolak banget pokoknya. Tapi semua formatur itu menunjuk saya gitu. Waduh. Saya bergumul, saya benar-benar nggak mau tuh saat itu. Benar-benar nggak mau. Ya gimana nih Tuhan, waktu itu tapi suara itu memang kuat gitu ya. Saya harus ngambil gitu. Akhirnya dengan susah payah gitu, saya menyerah gitu ya. Udah Tuhan, saya ambil deh gitu ya pelayanan ini. Nah, tetapi bukan berarti langsung beres gitu ya. Tetap saja saya berjuang untuk menyelesaikan kuliah itu. Saya beresin itu sampai saya dapat kerjaan gitu. Melihat jalan-jalan seperti itu, saya sampai sekarang ini bisa gitu loh melihat itu semua. Iya ya, Tuhan ternyata tuh tidak meninggalkan saya gitu ya, bahwa Tuhan itu menepati janjinya gitu. Dia tidak membiarkan saya dalam pergumulan saya yang tidak menentu, yang dia tidak membiarkan gitu. Ternyata ya hidup saya juga ya normal aja gitu ya. Artinya
bisa kerja gitu, bisa bernikah, bisa punya anak, dan bisa sampai berada di tempat ini pun ya itu saya melihat bahwa itu adalah jalan-jalan Tuhan gitu. Nah oleh karena itu buat teman-teman di Wisma Bersama, maka andalkanlah Tuhan gitu ya, jangan ragu gitu ya, karena Dia itu setia gitu. Jadi kalau dia itu menjaga kita itu seperti yang tadi pemazmur sudah mengungkapkan, bahwa Dia itu bukan pribadi yang tidak tahu sama sekali kelemahan kita. Kelemahan bangsa Israel Dia tahu. Apa yang diperlukan bangsa Israel dalam perjalanan itu Dia tahu sekali. Sehingga segala kebutuhan kita itu dicukupi sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi bisa saja berbeda gitu ya. Kebutuhan saya, kebutuhan Vera, kebutuhan Citra, Teni, Susi, dan Juna itu bisa berlainan. Jadi kita tidak usah saling melihat teman kita ya dalam perjalanan imannya gitu ya. Karena Tuhan itu mengukir kehidupan kita itu beda-beda. Kita harus mensyukuri ya. Saya harus mensyukuri ya saya sebagaimana saya ada saat ini. Jadi nggak usah melihat saya misalnya melihat Mr. X, wow itu enak banget ya, nggak usah. Kita harusnya sudah bisa mensyukuri diri kita, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam perjalanan hidup kita itu, kita bisa melihat bahwa memang Tuhan menjaga gitu. Dan Dia tidak pernah terlelap, itu benar. Yang oleh karena itu, terakhir ya, konsep Tuhan menjaga ini saya ulangi lagi karena ini kita bisa salah kaprah gitu ya, karena banyak terjadi dalam gereja ya, yang salah memahami konsep Tuhan menjaga ini. Penjaga yang apa ya? Dikiranya Tuhan itu seperti satpam atau bulldog gitu ya, bahkan seperti pembantu gitu, yang segala sesuatu disuruh-suruh semaunya kita gitu ya, melindungi kita apa-apa waktu. Karena Tuhan itu punya kekuatan, tapi kita yang ngatur semua. Tuhan lindungi saya, Tuhan jaga saya minta ini, tolong Tuhan. Itu adalah konsep yang salah ya tentang bagaimana Tuhan itu penjaga. Bukan seperti itu ya. Jadi juga kalau Tuhan sebagai penjaga itu berarti sebetulnya kita mempertaruhkan gitu ya. Mempertaruhkan hidup kita itu kepada Tuhan karena yakin pimpinannya tidak salah gitu ya. Jadi bukan dibalik nih, kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan, kita yang minta Tuhan menjaga kita gitu ya. Apa yang kita mau diberesin. Nah, itu pembantu kalau seperti itu ya. Kita minta ambilin minum, Bi, tolong Bi, tolong makan, sepatu saya Bi, tolong disemir. Nah, itu pembantu. Tetapi kita menyadari seperti pemazmur tadi, karena Dia besar, maka kita bersandar. Maka kita yang bersedia dipimpin ya. Jadi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Jadi kita dipimpin itu jangan apa yang kita mau cita-citakan seperti yang kita mau gitu ya. Karena Tuhan nanti yang akan menuntun jalan-jalan kita gitu, sampai kita menemukan kehidupan kita yang diinginkan sebetulnya oleh Tuhan. Dan Dia tidak pernah gagal gitu ya di dalam memimpin kehidupan kita. Nah, Tuhan sebagai penjaga karena kita tahu Dia maha segalanya ya. Jadi kita hormat ya, kita yang perlu tempat perlindungan dari yang kuat itu. Jadi kita menyadari nih bahwa kita lemah gitu ya. Kita juga menyadari karena kita perlu dicukupi nih gitu ya. Butuh perlindungan ya. Maka kita yang tunduk gitu. Jadi Tuhan sebagai penjaga itu kita yang butuh gitu ya. Bukan Tuhan yang kita suruh-suruh, tapi kita yang sadar bahwa kita lemah, kita yang sadar bahwa kita tidak mampu, maka kita memerlukan pertolongan, memerlukan perlindungan
daripada Tuhan. Nah inilah jangan sampai salah ya di dalam kehidupan iman kita, sehingga kita ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita memang mempertaruhkan kehidupan kita karena kita tidak mampu berjalan sendiri, kita memerlukan Dia, sehingga kita berkata seperti pemazmur, dari manakah datang pertolonganku? Daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan Dialah Allah yang telah turun dari surga melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus ya, yang telah berinkarnasi sebagai manusia, menyatakan kasih-Nya kepada kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita patut mempercayakan hidup kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa.